Saya nggak setuju. Saya tetap ingin pemilihan kepala daerah dilakukan langsung, dipilih langsung oleh masyarakat, oleh rakyat. Kayaknya nggak setuju sih. Soalnya kan gimana juga kita demokrasi ya. Harusnya kepala daerah diserahin sama rakyat aja buat siapa yang terbaik untuk jadi pemimpin di daerah masing-masing gitu. Ya kalau dari aku sendiri aku nggak setuju ya dengan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD karena udah jelas-jelas pemilihan kepala daerah yang mana itu setiap daerahnya itu kan lebih diketahui oleh rakyatnya setiap daerah, dan kalau misalnya dipilih oleh DPRD itu malah jadi memberangus hak-hak rakyat untuk memilih, apalagi mengingat kita negara Indonesia ini kan negara demokrasi. Itu kata penonton kita, tapi Mbak Neni juga meng-capture soal kata-kata yang Betul. ramai di netizen itu apa aja sih? Iya, sebetulnya kalau kita lihat ada banyak ya yang di capture, misalnya soal Pak Prabowo itu paling tinggi. Terus kemudian pilkada langsung tidak langsung. Pak Bahlil yang paling banyak juga itu bintangnya di-mention ya oleh masyarakat, oleh Ketumnya Mas netizen. Irawan nih populer Betul, banget nih. karena sebetulnya kalau kita lihat dalam percakapan, dalam pemberitaan di media, itu titik krusial paling memuncak ada di tanggal 21-22. Itu pernyataannya Pak Bahlil, 21-22 Desember 2025, pernyataan Saya Pak pinjam Bahlil. datanya, bisa ditayangkan sekalian. Iya, pernyataan, nah ini paling tinggi begitu ya. Percakapannya paling besar, ini kan otomatis dia paling banyak dimention oleh masyarakat gitu. Makanya kenapa dalam narasi kedaulatan rakyat yang tadi sempat disinggung, di mana sih hak konstitusional warga negara, kemudian diksi rakyat, diksi demokrasi itu sangat masif, tetapi berbeda ketika kita melihat framing di media massa yang fokusnya itu pada efisiensi anggaran, pada misalnya biaya politik yang mahal. Lalu kemudian di area digital yang membingkai ancaman konstitusi, perampasan hak politik, konstitusi itu berkaitan dengan apa? Dinilai inkonsisten dengan putusan MK nomor 62 dengan 135. Yang tadi juga sudah banyak disinggung oleh Mas Toto dan juga Pak Hadar. Lalu Pak Bahlil dengan Pak Prabowo itu menjadi pusat memang atribusi yang cukup kencang di media, dan mereka sebetulnya menginginkan ini kalau terus menerus ada polemik yang terjadi antara pilkada langsung dengan tidak langsung, ini mau sampai kapan? Makanya publik berharap sebetulnya ada titik temu di situ. Beberapa misalnya akademisi yang aktif di media sosial mengatakan ketika pilkada dikembalikan ke DPRD itu power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Meminjam apa yang disampaikan oleh Lord Acton. Nah itu yang kemudian juga menjadi ramai di komen-komennya karena mereka beranggapan ketika pilkada dipilih oleh DPRD hilang daulat rakyat, lalu diberangus daulat masyarakat, dan tidak ada lagi posisi rakyat itu ada di mana. Nah mereka mengkhawatirkan juga ada perluasan narasi, perluasan wacana ketika pemilihan presiden itu dipilih oleh MPR seperti kalanya, karena kan banyak banget kalau saya capture welcome to Orba Jilid 2 itu banyak banget Mas Dekai. Lalu ketika di situ muncul ada banyak welcome to Orba, maka publik mengkhawatirkan. Emang salah kalau welcome to Orba Jilid 2? Tidak, ya itu berdasarkan percakapan dari netizen ya. Benar salah kan itu tergantung perspektif masing-masing Mas Dekai. Dan kita juga harus menghormati itu kan. Betul, dan ketika itu muncul dan menurut saya tadi publik berharap ada titik temu di situ sehingga polarisasi yang tajam di media sosial itu juga bisa itu dinamika, tetapi kemudian harus ada solusi konkret dan publik mengkhawatirkan ketika presiden dipilih oleh MPR dan bisa jadi menjabat berkali-kali. Oke, slide berikutnya kita lihat next. Nah, word cloud. Ya, ini word cloud dalam pemberitaan media. Jadi kalau dalam pemberitaan media memang fokusnya banyak kepala daerah yang korupsi. Kenapa? Karena biaya politik yang mahal. Periode biaya kapan nih, Mbak? politik yang mahal ini 1 Desember 2025 sampai dengan 6 Januari 2026. Sampai kemarin ya. Kemarin. Tapi kalau tadi yang media sosial penarikan datanya itu cut off-nya
18.00 waktu Indonesia Barat. Jadi masih dekat-dekat lah kalau Ya. dengan real time. Tapi kalau ini memang kemarin terakhir, jadi kenapa banyak mengcapture soal korupsi, karena banyak sekali kepala daerah yang korupsi dan juga biaya politik yang tidak bisa dipungkiri memang itu mahal. Kenapa? Karena dari awal ada mahar politik Iya. yang kemudian juga itu menjadi penyebab tinggi biaya kampanye juga, lalu pembiayaan saksi. Itu kan politisi, makanya- kenapa jadi beban rakyat? Betul, makanya Ini kenapa ada biaya mahal, ya betul, biaya mahal, Uang wacana rakyat. uang rakyat. Harusnya uang kenapa? politisi dong. Nah, kenapa sebetulnya yang mereka concern juga adalah ini sebetulnya problem partai politik. Sejauh mana partai melakukan kaderisasi, sejauh mana misalnya mempersingkat biaya tahapan kampanye, Iya. lalu kemudian ada digitalisasi pemilu nih yang itu bisa membantu tidak lagi rekap berjenjang gitu ya. Iya. Tapi itu juga harus transparan dan akuntabel. Sebetulnya solusinya tidak harus mengganti sistem pemilihan, tapi betul-betul bisa melakukan pembenahan dan juga penegakan hukumnya juga harus diperkuat. Kenapa? Karena hari ini kita lihat ada banyak orang yang melakukan politik uang ketika tahapan kampanye, tapi sejauh mana proses penegakan hukumnya paling berhenti di sentra gakumdu gitu. Bawaslu juga di sini kan dituntut juga untuk sejauh mana bisa mengeksekusi, karena kan ribet dengan persyaratan formil, material. Nah, makanya di situ dalam pemberitaan di media itu cukup kencang berkaitan dengan korupsi dan pembiayaan politik yang mahal. Ini yang di-capture Mbak Neni. Silakan Mas Irawan, komentar Anda. Kalau bagi kami sih memang kami menyadari sejak awal bahwa tentu akan banyak Pro dan kontra. pro dan kontra terhadap upaya kita dalam membangun dan menata sistem pemilu dan pilkada kita gitu. Anda memilih diksi menata ya. Lah, Artinya memang maksud kita menata. Makanya kami sejak awal mengatakan revisi undang-undang paket politik karena di dalamnya ada banyak undang-undang yang saling terkait. Bahkan pada saat itu kami bicara terkait dengan Omnibus Law. Tapi setelah kami cek undang-undang RPJM kita ternyata di situ telah dicantumkan bahwa model revisi kita adalah model kodifikasi gitu. Nah, itu satu hal. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa kami juga membaca berbagai putusan MK yang dimaksud terakhir, termasuk terakhir mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal itu Lokal, sendiri. Dan saya termasuk yang berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan abusive judicial review terkait dengan hal tersebut. Karena teks pasal 22E mengatakan bahwa yang namanya pemilu termasuk memilih DPRD. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Kemudian Mahkamah Konstitusi membuat putusan, kemudian DPRD dimasukkan dalam satu desain keserentakan bersamaan dengan pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Saya tidak ya ini kan berdebat hukumnya, aspek konstitusinya. Tetapi bagi kami yang penting bagi Partai Golkar saat ini bahwa cermin besar tadi dalam berbagai survei, misalnya ada 56% nggak setuju, 56% apa 66% nggak setuju, terus kemudian hasil dari mbaknya, terus tadi yang disampaikan di wawancara itu. Ini tantangan bagi kami untuk kemudian meyakinkan publik bahwa pilihan ini adalah pilihan paling baik. Bukan kami tidak mengetahui bahwa ada teknis dan tata cara yang bisa kita perbaiki gitu. artinya mungkin 2-3 bulan lagi kalau dicek lagi sama Mbak Neni bisa berubah angka-angkanya. Pasti naik itu. Jangan sampai di-drive oleh akun-akun tertentu. Mic-nya. Enggak. Kalau itu Tapi pasti naik. jangan sampai itu ada drive dari partai-partai Nggak politik untuk menggerakkan Buzzer maksudnya. akun-akun Nggak ada lah, non-organik Partai ya. Golkar nggak bisa bayar itu, nggak punya duit. Kami yang pasti bahwa narasi ini, keinginan penataan ini adalah sifatnya organik dari Kalau organik tidak organik saya bisa Dibuktikan saya bisa. bisa buktikan itu dengan tools yang kami miliki. organik. Kita nanti akan buktikan Oleh Pak karena itu Irawan. bahwa kami tidak cari-cari alasan. Kami menceritakan secara faktual pelaksanaan pilkada ini dan kami ingin mengambil solusi yang sifatnya grounded gitu. Ya, Dan tapi- kami juga tidak mau dibatasi dengan government by judiciary atau legislation by judiciary bahwa ini putusan MK begini putusan. Ide MK juga ini- bisa salah. Iya. MK-nya bisa Ide salah. ini sebenarnya originalnya Ketum Bahlil atau Golkar atau sebenarnya Presiden menggunakan Golkar untuk melempar ini ke Enggak masyarakat? lah, Prabowo kan ketua umum Gerindra. Enggak ada. Ini otonomi dan independensi Partai Golkar melihat persoalan
kebangsaan tadi itu. Gitu. Tapi Nggak mau ada kaitannya mendengar dengan- suara rakyat nggak sih? Katanya kan demokrasi itu Pasti, adalah pasti. suara rakyat. Suara Rakyat- rakyatnya banyak rakyat yang nomor tidak satu. sepakat. Mbak, ini kita nggak langsung mengambil keputusan bahwa dalam proses pembentukan undang-undang itu kita harus menyiapkan naskah akademiknya, meaningful participation-nya, dialog-dialog seperti ini kan kami harus lakukan gitu. Enggak berarti bahwa minggu depan masuk masa sidang terus kami sahkan minggu depan. Mas Enggak. Doni. Ini harus melalui satu proses dialog Ya. yang konstruktif Ya. dalam Ini kan kita lagi kebijaksanaan. dialog juga Betul. di malam ini. Nah ini makanya kami Selalu- bagus dan Apa, Mas apresiasi. Perbedaan Toto? sikap selalu ada. Iya. DPR dengan pengamat mungkin berbeda. Tapi adalah sebuah komitmen dong dari kita dalam demokrasi. Misal kita nggak suka sama DPR nih. Tapi ketika sudah jadi undang-undang ya kita turuti. Betul. Kita kecewa, kita tunggu 5 tahun lagi kita ganti. Karena kita nggak bisa recall. Dan seharusnya begitulah DPR memposisikan sebagaimana mestinya ketika keputusan dari sebuah lembaga seperti MK sudah dikeluarkan. Iya. Yang kita tahu yang sifatnya itu final dan mengikat. Iya. Jadi saya ingin melihat, ayo dong pendidikan politiknya. Anda boleh mengatakan kok keputusannya ngawur, kok nggak sesuai, kok melampaui, kok offset. Tapi keputusan itu sudah dibuat. Pendidikan politik. Tadi makanya saya ingin, urusan tadi saya partai pengen dong. menjawab Gus Kozin loh. Ah. Itu rangkaian yang menurut saya harus dijawab. Secara filosofi yang namanya sistem presidensial, itu jelas yang namanya kepala daerah harus dipilih oleh masyarakat langsung seperti kepala negaranya. Oke, contoh Costa Rica aja udah ngawur loh. Saya berani berdebat loh. Kenapa Gubernurnya dipilih langsung. Oh ya? Itu bisa dibaca dan silakan nanti Gus Kosin baca. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai perbedaan tafsir dari semua negara-negara seperti di Amerika Latin, dengan Amerika, dengan Filipina, dengan Brazil, dikembalikan kepada kemudian bagaimana konstitusi di masing-masing negara itu ditafsirkan. Dan sudah ada MK yang menafsirkan itu. Jadi landasan DPR apa? Karena tafsir saya sepihak. Yang berbeda dengan MK. Lalu kemudian pijakannya dari mana? Dan saya pikir ini pendidikan politik yang seharusnya bisa, tadi ketika berbicara mengenai masyarakat pun Gus Kosin sudah mengatakan harus utamanya bukan yang seperti diomongkan oleh Gus Kosin. Jadi landasannya apa? Kajian ilmiahnya nggak pernah dibuka. Golkar punya 1,5 tahun atau udah 15 tahun, buka datanya. Bagaimana secara konstitusional, Ya. bagaimana pandangan konstituennya, bagaimana pandangan-pandangan dari aspirasi pengurus-pengurusnya dan kepala daerahnya sendiri. Sebentar sebelum ke Pak Hadar, Gus Kosin respon dulu, silakan Gus. Ya, saya mention sedikit saja ya, biar nggak panjang tadi kan Ya, pertanyaan. sekaligus closing statement ya Gus Kosin ya. Ya, pertanyaan saya tidak mau memperluas, tidak kompatibel mendiskusikan itu kan pertanyaannya contohkan negara. Saya sudah kasih contoh tadi bahwa Data Anda kemudian ngawur ada- loh di Costa Rica. Nanti kita berdiskusi lagi. Ya, nanti. siap, Ini siap. ruangnya terbatas ya. Siap, siap. Oke. Pertanyaannya tadi ada contoh negara apa? Sudah saya sebutkan. Ya, Saya data bertanggung yang jawab ngawur. atas statement tadi. Ya. Terus oke. kemudian yang kedua, terkait dengan masalah apa yang muncul di permukaan tadi, ya benar yang disampaikan Mas Irawan tadi, ya ini bagian diskusi ini, kemudian ada FGD, nanti juga kita akan melakukan RDPU di Komisi 2. Itu bagian untuk memberikan satu pemahaman, kita punya kajian-kajian, tentunya tidak dalam forum ini, Mas Irawan membuka kajiannya kita, yang pasti kita pastikan setiap partai sudah mempunyai bahan kajian masing-masing, clear untuk urusan itu. Terus kemudian yang kedua, apakah pemilu tidak langsung dengan indirect atau representatif itu tidak ada aspek negatifnya? Ada. Semua pilihan sistem kita sudah secara historis sudah pernah kita lakukan dan ada positif impact, negatif impact-nya. Cuman versi keyakinan kami di PKB ini merupakan aspek mudorot yang lebih kecil, mafsadat yang lebih kecil dengan pemilu tidak langsung untuk kepala daerah. Itu clear. Terus kemudian yang kedua, apakah ini ujug-ujug dibahas saat ini, apakah ada intervensi dari presiden dan lain sebagainya? Jawaban saya sama dengan Mas Irawan tadi. Kita punya otonomi masing-masing setiap partai. Bahkan kalau mau ditarik mundur, PKB bukan 1 tahun 2 tahun ini, sudah sejak lama sudah mengusulkan untuk pilkada itu secara tidak langsung. Oke. Itu mungkin yang yang tadi saya sampaikan bahwa arus utama itu iya, tapi apakah sistem pengambilan kebijakan kita merespon, mengcapture apa yang menjadi diskusi di ruang publik terus menjadi satu kebijakan? Baik. Kan tentunya tidak. Ada ruang-ruang yang harus kita pertimbangkan. Bahwa aspirasi publik melalui sosial media itu menjadi satu bahan pertimbangan, iya. Tapi apakah itu satu-satunya? Tidak. Banyak hal yang perlu kita sandingkan dengan fakta empiris di lapangan, aspek Baik, Gus Kosin, nanti bisa dilanjutkan setelah ini ngobrol dengan Mas Toto langsung. Saya ke Pak Andreas dulu, silakan. Sekaligus closing statement Pak Andreas.
Ya, DK, ya, apa yang saya katakan di awal itu kan sebenarnya terbukti di sini kan. Kawan saya banyak gitu. Ya, ada Berarti Mas tidak di Toto, jalan ada sunyi Mas ya. Haidar, kemudian Teh yang tadi menyampaikan suara-suara netizen. Iya, Karena ini ada Mbak Neni, kekhawatiran Mas saya Toto, Pak sejak Hadar ya. awal gitu. Mm. Karena kekhawatiran sejak awal ketika wacana ini dibuka gitu. Dan kemudian alasan yang di narasi, alasan yang dikemukakan itu jujur aja, sorry to say, itu alasan yang terlalu dicari-cari. Kan kita semua tahu gimana Oke. sistem pemilihan tidak langsung dulu gitu kan, yang juga tidak kalah money politics yang gila-gilaan gitu. Dan saya pernah mengalami itu gitu dalam sebagai politisi di dalam sistem yang dulu pernah kita lakukan dan kita rubah sekarang ini gitu. Oleh karena itu saya kira ya kalau di DPR memang kami sendiri gitu Ya. yang menyuarakan ini. Tapi saya punya keyakinan banyak masyarakat di luar juga melihat apa yang kami pikirkan itu sejalan dengan apa yang mereka pikirkan. Oke. Kenapa? Karena ini menyangkut hak yang sudah kita berikan kepada rakyat. Ini kemudian mau diambil lagi dengan alasan yang ya kita cari-cari untuk kemudian memberikan penjelasan ya sementara secara konstitusi itu juga sudah diputuskan, sudah jelas penafsiran. Ya, baik. Jadi ya saya kira ya saya harap tidak dilanjutkan wacana ini dan kita ya berbicara memperbaiki sistem pilkada itu sehingga lebih efisien. Karena banyak ruang di situ untuk memperbaiki itu ketimbang kita kembali pada sistem pemilihan langsung. Ini untuk demi kepentingan bersama kita gitu, sebagai bangsa dan negara ini. Pak Andreas. Untuk menjaga demokrasi di Republik ini. Ya, Pak Hadar silakan catatan Anda. Ya, jadi saya kira di dalam persoalan ini baiknya kita betul-betul mengembalikan makna dari demokrasi itu sendiri, di mana sebetulnya warga itu punya hak untuk bisa ikut berpartisipasi langsung. Nah, jadi inilah yang harus kita jaga dan ini sebetulnya sudah dalam perjalanan sejarah kita itu sudah diberikan. Jadi jangan kemudian karena menghadapi satu persoalan ini diambil kembali. Padahal nyata-nyata kita semua bisa melihat persoalan itu yang dihadapi bisa diselesaikan dengan prosedur-prosedur lainnya, penataan tata kelola penyelenggaraan Sekarang pemilu ini misalnya. kita masih di jalan yang benar. Saya kira ya, masih memang ada persoalan. Itu tidak bisa kita hindari. Politik uang, kita tahu datangnya dari mana gitu kan, persoalan itu. Uang mahar juga ya? Iya, semua uang mahar, mereka harus membiayai sendiri untuk kampanye, membeli suara, pelatihan saksi dan sebagainya. Itu semua banyak cara untuk membuatnya lebih lebih efisien. Bahkan partai politik oke lah, mereka butuh subsidi bisa diberikan. Kita tinggal hitung saja, yang penting pertanggungjawabannya dan transparansinya sangat jelas begitu. Nah, jadi itu yang harus dibenahi. Tetapi bukan kemudian kita mengambil lagi hak kedaulatan rakyat yang dijamin di dalam konstitusi kita. Nah, jadi kita semua mau rame-rame menentang konstitusi atau bagaimana ini? Nah, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, marilah kita juga sama-sama bernegara dengan sesuai aturan lah. Kalau kita memang sudah sepakat ada Mahkamah Konstitusi yang memang punya perannya untuk menafsirkan ini bertentangan atau tidak, kita tidak setuju pun, tetapi itu sudah ditetapkan, marilah kita hormati. Oke. Nah, kira-kira begitu. Oke. 10 detik, silakan. Jangan mundur dari apa yang sudah kita sepakati sebagai sebuah kemajuan dan progres dalam konteks demokrasi. Apa yang sudah kita sepakati mengenai sistem pemilihan adalah rangkaian dari trauma yang kita peralami dalam sistem yang kita anggap salah. Jangan kita kembali ke masa itu. Ngerti kan? Publik berharap dengan masukan-masukan dan saran terutama 2026 ini adalah prolegnas prioritas rancangan undang-undang pemilu dan pilkada itu harus melibatkan meaningful participation, bukan partisipasi semu, dan tentu publik berharap bahwa ada perbaikan dalam aspek manajemen tata kelola pilkadanya, juga demokrasi itu bisa naik kelas, juga demokrasi bisa kembali ke hitoh
Publik berharap seperti itu. Kapan Anda mau meng-capture lagi? Setelah berapa lama? Mungkin bisa ada perubahan. Mau meng-capture sekarang juga bisa karena Ya datanya nggak usah real sekarang. time. Kan kita masih diskusi ya. Misalnya perlu waktu berapa lama untuk masyarakat itu kemudian teredukasi? Kita bisa 1 minggu kita bisa lihat progresnya seperti apa, 2 minggu juga kita bisa lihat, 1 bulan ke depan juga kita bisa lihat ya. Kita lah sama-sama kita akan juga melakukan edukasi politik seperti apa yang terbaik dan tentu ini harus ada titik temu antara kedua belah pihak. Tapi yang netizen menginginkan bisa pro juga dan kontra. impulsif kan? Ya tadi saya bilang big data saya itu bisa mengidentifikasi percakapan itu digerakkan oleh siapa. Mari kita buka-bukaan data aja dengan transparan dan akuntabel. Oke. Kita Bulan bisa depan lihat kita juga, ketemu lagi dong ya. Kita bisa lihat juga akun itu, akunnya siapa aja, ngomong di mana, jam berapa, kapan, itu bisa terlihat secara eksplisit. Oke. Mas DKI. Mas Irawan, singkat. Negara kita memiliki konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Negara mengakui, menghormati dan menjamin hak untuk berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk memilih, hak untuk dipilih. Upaya untuk membenahi dan menata sistem bahwa pelaksanaan gubernur, bupati, wali kota untuk dipilih oleh DPRD tidak sama sekali diniatkan untuk menghilangkan hak-hak rakyat untuk memilih pemimpinnya karena itu telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa ini satu tantangan bagi Partai Golkar sehingga kami mengajak ekspert pakar seperti Pak Hadar dengan segala pengalamannya, Pak Toto untuk bersama-sama Partai Golkar membantu kami merumuskan pilkada DPRD dengan model yang partisipatif oleh rakyat, terbuka dan akuntabel dan pemimpin yang dihasilkan itu memang bisa menghasilkan program dan kualitas yang bagus yang itu bisa dirasakan dampak dan manfaatnya oleh rakyat. Ini Itu bukan aja saya menawarkan gratifikasi kan? Hah? Oke. Enggak. Memang maksud kami tuh supaya kami dibantu merumuskan partisipasi publik dalam pemilihan DPRD. Iya, agar Kalau hasil resultnya udah ada ngapain dirumuskan lagi? artinya Mas Irawan jalan Anda pun masih panjang, ya. Anda harus konsisten juga berjuang tentunya kan sebagaimana bapak-bapak yang lain juga melakukan upaya yang sama. Oke, saya harus akhiri sampai di sini Mas Irawan, terima kasih, Mbak Terima Neni, kasih. terima kasih. Selamat jalan ke Subang ya. Hati-hati di jalan. Mas Toto, atur Terima kasih, nuhun, Mas Pak Ike. Hadar, terima Terima kasih. kasih. Dan juga Gus Kosin serta Pak Andreas Hugo Pereira, terima kasih bapak-bapak sudah bersama kami. Inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih. Saya DK, sampai jumpa. Merdeka! Mas Toto ngopi nanti, Mas Toto.